Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Mana besar pahala sedekah atau berzikir? Nah, ini sebetulnya bukan bertanya, ini menawar. Maksudnya berbuat baik dengan beribadah sendiri. Jadi sudah ada kamar-kamarnya. Kalau kita punya tanah, nama tempat beribadahnya wakaf. Kalau cuman punya duit, namanya infak. Punya tanah lebar, wakaf. Punya duit, infak. Tanah tak ada, duit tak ada, sodakoh, senyum, nyengir aja, sodakoh. Nah, jadi ini bukan begitu juga dengan zikir. Zikir amal itu ada 3. Pertama amal badan, kedua amal lisan, ketiga amal harta. Jadi amal harta termasuk sedekah. Jadi Pak Ustadz, mana yang kita laksanakan? Sedekah atau berzikir? Dua-duanya. Sedekah duit tadi masuk, habis itu tetap berzikir. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asri. Min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling baik untuk beramal melebihi 10 hari ini. Dan hari ini sudah masuk tanggal 2. Fa'aksiru, maka di 10 hari ini perbanyaklah tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Perbanyak, tetap. Lalu kemudian berzikir tetap, sedekah tetap. Jadi amal ini kita laksanakan dua-duanya. Saya tak punya duit Pak Ustadz, zikir aja. Zikir pun tak sanggup Pak Ustadz, pergi ke rumah sakit. Entah apa sakitnya itu, tak bisa berzikir. 2. Kalau Bank Riau Kepri enggak jadi syariah, apa boleh kami tinggalkan? Jangan. Karena kalau antum tinggalkan, apa yakin yang menempatinya nanti lebih baik daripada antum atau selevel antum? Oleh sebab itu maka terus berusaha. Ini kan tetap dari mulai direksi-direksi, bupati-bupati, gubernur, alim ulama, dewan syariahnya Ustadz Tengku Zulkarnain, Dr. Zulhendri Rais, kuat kita nih. Ini menengok pertanyaan ini nampaknya sedang lemah. Bangkit kan semangat. Allahu Akbar. Nah, bangkit sedikit. Jangan, karena kalau antum tinggalkan, ada kawan saya satu, saya mau keluar dari angkatan nih Pak Ustadz, mau pensiun saya, pensiun dini gitu deh. Saya ajak dia berpikir, saya tak mau memfatwa orang, saya tak mau menjudge orang. Kalau kau keluar dari sini, terus yang menggantikan kau itu lebih baik atau lebih jahat? Nampaknya lebih jahat. Kau ikut berdosa nanggungnya, saya bilang. Oleh sebab itu maka berjuang dalam proses perjuangan. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa kau tetap bertahan dalam proses perjuangan? Ustadz, apakah wakaf itu pokoknya tak boleh habis? Wakaf itu begini Pak, Ibu. Soalnya selama ini pemahaman kita tentang wakaf ini sering keliru. Kalau disebut wakaf bayangannya tanah kuburan. Jadi misalnya Bapak berwakaf tanah. Ini tanah wakaf ini la yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual. Aku wakafkan tanahku ini 3 hektar untuk yayasan tabung wakaf umat tunai. Tak boleh diwariskan, tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan. Maka dibangunlah di atas tanah wakaf itu ruko. Ruko itu pun tak boleh dihibahkan, tak boleh dijual, disewakan boleh. 1 tahun 50 juta, ada 10 ruko 500 juta. Yang 500 itulah yang dipakai untuk biaya operasional, mengirimkan anak-anak ke pondok tahfiz, menyekolahkan yatim piatu, fakir miskin. Pokoknya ini tak boleh. Itu maka disebut dengan wakaf. Wakaf itu ada 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, Bapak Ibu, orang yang menerima wakaf,
Yayasan Tabung Wakaf Umat, barang yang diwakafkan tak boleh habis dan ada ijab dan qabul. Makanya tak ada wakaf lilin. Lilin tak bisa diwakafkan karena kalau dibakar habis. Jadi kalau yang bisa habis itu apa namanya? Infak. Infak itu materi, benda. Tak bisa infak sodakoh. Senyum itu sodakoh, bukan infak. Tak ada orang wakaf. Tadi disebut Ustadz tadi wakaf subscribe itu wakaf tanda kutip. Itu namanya wakaf new normal. Jadi begitu Bu, Bapak tentang pokok wakaf. Yang berputar tuh keuntungannya saja. Nah, mantap. Bagaimana tips menjadi istiqomah dalam berhijrah? Balik dari sini nanti, pulang kantor jam berapa? Jam 5. Jangan langsung pulang, putar dulu ke rumah sakit Arifin Ahmad. Masuk ke ruang cuci darah. Kalau security-nya nanya, keluarkan rekaman MP3 saya ini. Mau jumpai siapa Bu? Bapak? Ada keluarga pasien? Enggak. Disuruh Ustaz Somad saya ke ruang cuci darah. Mau menengok bagaimana kita baru mensyukuri nikmat sehat setelah nengok orang sakit atau sakit. Barulah kita bersyukur nikmat sehat. Oleh sebab itu tak perlu kita sakit menengok orang sakit. Idza marida fa'udhu, kalau ada orang sakit tengok. Saya dalam sebulan itu saya usahakan sekali, 2-3 kali. Makanya kalau ada SMS, Ustadz si fulan sakit di ruang ICU, saya datang menengok supaya istiqomah. Yang kedua, idza mata, kalau ada orang meninggal fa'udhu, kunjungi dia. Nengok orang meninggal itu istiqomah kita. Saya dalam sebulan ini 2 kawan saya meninggal. Satu angkatan, sama-sama kuliah, sama-sama berangkat ke Mesir, sama-sama kuliah di IAIN 96, meninggal umurnya lebih muda pula dari saya. Badannya lebih gemuk pula dari saya. Lebih sehat lagi. Kalau ditanya lah dokter, gambar saya dengan mereka, siapa yang dulu mati? Mungkin saya, kata dokter. Tapi karena doa-doa dari jamaah Bang Rio Kepri, belum mati lagi. Oleh sebab itu maka tengok orang sakit, tengok orang mati, turun ke liang lahat, antarkan ke bawah. Nah, itu luar biasa efeknya pada diri. Saya pernah turun ke bawah, meletakkan jenazah, memiringkan ke arah kiblat, meletakkan bongkahan tanah itu di belakang biar supaya jangan berbaring. Nah, itu luar biasa. Yang belum mencoba, coba. Ibu-ibu yang suka shopping, ke kubur agak 3 kali sehari. Insya Allah berkurang. Tak percaya, coba. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengatakan bank syariah itu tak syariah, masih ada ribanya? Bank muamalah itu masih menginduk ke BI. Makanya ini proses menuju syariah. Proses untuk merubah jadi bank konvensional ke syariah aja 2 tahun. Menuju murni syariah berpuluh tahun sampai akhirnya. Jadi kita berada dalam proses itu. Kalau tidak kita mulai, siapa yang memulai? Sedangkan bebuih mulut berceramah menyampaikan bank syariah, bank syariah, bank syariah. Baru bank syariah Islamic Bank ini baru 6%, 94%. Oleh sebab itu ini ada 2 yang perlu, support pemerintah, kepedulian masyarakat. Ustadz itu bisa membangkitkan kepedulian masyarakat lewat tausiah, pengajian. Jangan hiraukan. Orang macam-macam mengejek bank syariah. Apa tuh bank syariah? Bedanya cuma pegawainya pakai jilbab aja. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Ada pula ngomong gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berperan. Andai saya mati, bank syariah belum terwujud, orang Indonesia belum mengerti, saya lepas tanggung jawab kalau ditanya Allah Ta'ala. Udah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Saat dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seekor burung cuman membawa 2 tetes 3 tetes air. Apalah gunanya burung, kau cuman bawa, burung pipit membawa setetes 2 tetes air di paruhnya. Mana mungkin padam api Ibrahim dibakar itu? Kata burung pipit, aku tidak berpikir untuk memadamkannya, tapi paling tidak kalau ditanya Allah, aku sudah berbuat. Saya tak ada kuasa, tapi paling tidak saya sudah berbuat. Dibuli, dicaci maki tentang bank syariah.
tentang membangkitkan ekonomi umat, belanja di warung tetangga, mesti kita lakukan. Menurut Ustadz, mau ceramah ke sana ke sini badan capek, apa motivasi yang paling atas dari sehingga Ustadz mau berdakwah begini? Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya turun ke liang lahat itu. Waktu saya turun ke bawah itulah saya merasakan sesuatu bahwa hidup ini tak ada gunanya, tak ada rasanya lagi. Sudah sama aja rasanya. Dulu saya kalau ceramah dekat bupati, dekat wali kota itu, sekarang nih mau bupati, mau wali kota, mau RT, udah rata aja manusia. Dulu kalau saya dijemput naik Alphard, dijemput itu ada. Sekarang ini mau naik sampan, mau naik ojek, sama aja semua. Nah, jadi saya pikir hidup ini, dulu saya berpikir saya hidup sampai 63 tahun. Berarti saya ada kesempatan 20 tahun lagi. Setelah beberapa kawan-kawan saya ini yang lebih muda-muda nih meninggal, jadi kalau begitu sebetulnya aku ini juga udah mati. Karena standar 63 itu kan saya sendiri yang buat, karena ikut Nabi. Jadi sebetulnya saya ini sudah mati. Saya sebetulnya sudah mati sebelum kawan saya itu mati. Lalu aku masih hidup hari ini, berarti Allah masih suruh aku beramal. Itu aja prinsip saya. Kalau hari ini aku hidup, ya Allah, aku akan ikut tabung wakaf umat, jumpa orang yang mau wakaf, menjumpai orang di Bank Riau Kepri. Kalau besok pagi aku masih hidup, ya Allah, besok pagi ke dinas, BRI, dinas, jumpa orang, streaming. Kalau hidup, kalau mati, selesai. Nah, itu. Tapi jangan gara-gara ini lalu kehilangan semangat. Enggak, saya tetap semangat. Bukan berarti setelah ingat mati lalu tak semangat. Makin semangat. Makin semangat saya jalan kemana-mana. Saya mengikut perintah Ustadz Al-Nob aja. Kalau kata Ustadz Al-Nob, hadapi si Fulan. Hadapi. Jumpai Pak Fulan. Jumpai. Nah, saya bagian menghadap-hadapi orang aja. Diusirnya, pulang. Dulu kan kita dicari-cari orang, diundang-undang orang. Sekarang enggak. Siapa yang punya tanah, asal lewat nampak tanah kosong, siapa punya ini? Siapa punya ini? Mana rumahnya? Mana alamatnya? Sampaikan sama dia, kita datang. Dia mau datang ke Pekanbaru, kita jumpai. Dia tak bisa datang, kita datang ke rumahnya. Dia tak terima Pak Ustadz, tak jadi. Ada juga yang tak mau nerima. Oh, sedih juga. Kebetulan saya termasuk pengurus pembangunan musola di perumahan tempat tinggal kami. Apakah Ustadz bersedia kami undang untuk peresmian musola kami? Mengapa saya tidak ada jadwal pengajian padahal saya ada di Pekanbaru? Pertama, tak terelakkan orang ramai datang. Kedua, masjid tak bisa pakai protokol. Tapi kalau saya syaratnya nih di kantor dinas, kantor wali kota, di bank yang bisa protokol pakai tembak kening, hand sanitizer. Masjid mohon maaf beribu maaf, tak bisa. Tapi nanti kalau habis COVID-19 nih, takutnya datang pula COVID-20. Berapa biayanya? Saya seumur-umur hidup ceramah belum pernah mematok. Kalau mau ngundang harus DP sekian, tinggal di hotel bintang 5, harus dijemput pakai mobil ini, tak pernah. Nah, jadi belum pernah. Jadi sementara sebelum saya tetapkan bandrol ini, undanglah. Nanti kalau udah saya tetapkan payah. Terakhir, apa hukumnya karyawan yang tidak setuju dengan konversi ke bank syariah? Berat nanti hisapnya di akhirat. Itu aja. Berat nanti hisapnya di akhirat. Saya tak bilang halal, haram, makruh, mubah. Mudah ingatnya. Potong video pendek. Potong, masukkan like and share. Masukkan. Ustadz, apa hukumnya orang yang tak setuju dengan konversi ke bank syariah? Berat hukum kau di akhirat nanti. Tak percaya, tengok aja nanti. Yakin akhirat itu ada? Yakin?
Yakin bahwa kita akan mati menghadap Allah? Tengok nanti. Yang tak percaya, saya yakin bahwa saya akan mati. Saya yakin bahwa saya akan hidup lagi menghadap Allah. Dan kita tengok sama-sama nanti, yang tak setuju, yang tak setuju. Nanti di hadapan Allah kita jumpa. Marah Pak Ustaz? Tidak, memang gitu gayanya. Mohon kesediaan Ustaz untuk menutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini, ampunkan silap salah dosa kami semuanya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi di hadapan manusia, tutupi pula nanti ketika kami menghadap Engkau ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang mati meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmatmu ya Allah. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal salih. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Anak-anak kami berat godaan mereka, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Tak banyak yang kami inginkan. Saat kami mati menghadap Engkau, mereka yang membisikkan ke telinga kami, La ilaha illallah. Saat kami mati menghadap Engkau, mereka yang berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Saudara-saudara kami yang masih ragu, yang masih bimbang, kuatkan hatinya dalam agama. Kuatkan hatinya dalam menolong syariah-Mu ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin hadirat. Mohon maaf banyak silap salah, cakap tak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.